Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolri Indonesia, yang saya hormati Bapak Pangeran Indonesia, para sesepuh, Bapak Abdullah dan Bapak dari Bapak, serta para sederek peminyoman sedoyo. Bulan Yun Pak Abundan, niki bahasanya sudah agak susah kita kalau bahasa peminyoman, karena sudah terlalu lama saya meninggalkan kampung. Jadi pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian kita bersyukur hari ini kita dapat hadir bersama di sini dalam rangka kita membentuk satu ikatan keluarga Ngapah, ya. Jadi kami sebagai orang tua pertama-tama mengapresiasi atas inisiatif dalam rangka pembentukan ikatan keluarga Ngapah. Sebetulnya ikatan keluarga ini dulu pernah ada riwayatnya itu, ya. Pada waktu zaman Belanda dulu itu ada 3 keresidenan yang menyatu dalam satu ikatan keluarga. Dulu pernah kita membentuk ikatan keluarga Dulang Mas. Jadi ikatan Dulang Mas itu adalah keluarga dari Karesidenan Kedu, Karesidenan Gelang, dan Karesidenan Banyumas. Itu pada zaman dulu itu merupakan satu ikatan keluarga. Karena dulu ada kerajaan Mataram. Kalau Mataram itu masuk Jogja dan Surakarta, maka di sebelahnya adalah keluarga Dulang Mas itu tadi, yaitu yang berasal dari sejarahnya dari kerajaan Wirasabah tadi. Jadi dulu ada ikatan keluarga Dulang Mas. Jadi pada kesempatan ini kita membentuk keluarga Ngapah. Saya kira ini satu langkah positif dalam rangka kita menyatukan ikatan silaturahmi di antara keluarga kita. Dan apa yang kita lakukan adalah sunatullah. Karena dengan melalui ikatan ini tentunya kita akan bisa menjalin silaturahmi. Dan silaturahmi ini adalah suatu kewajiban yang harus dikembangkan di dalam hidup kita ini. Saya kira kami dari terutama orang tua ini ya sangat mengapresiasi apa yang dikembangkan oleh para penerus-penerus generasi milenial ini. Karena kami yang tua tentunya tinggal menunggu waktu saja. Jadi saya perlu sampaikan di sini. Kalau dikaitkan dengan Ngapah, saya kebetulan dilahirkan di salah satu desa, namanya Desa Gumilir, Kabupaten Cilacap, 82 tahun yang lalu. Mungkin di sini adalah yang kira-kira lebih 82. Jadi saya itu 82 tahun yang lalu saya dilahirkan di salah satu desa di Gumilir, Kabupaten Cilacap. Jadi ketika itu adalah zaman penjajahan Belanda. Jadi saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tentara Jepang masuk ngebom Cilacap jadi lautan api. Ya. Jadi tahun 42 saya kebetulan umur 3 tahun saya bisa melihat pesawat Jepang ngebom kapal-kapal yang ada di pelabuhan Cilacap dan ngebom pusat Pertamina di Cilacap. Akhirnya Cilacap itu jadi lautan api. Ya. Jadi ini pada tahun 42 ketika Jepang masuk. Kami kebetulan dibawa Ngili tahu Ngili ya. Waktu perang itu saya dibawa Ngili ke Mungsi ya. Ngili ke daerah Lebong, ada yang dari Lebong. Karena Cilacap itu di bumi hanguskan oleh Belanda. Kemudian saya sekolah dulu di SD Gumilir. Ya. Ketika itu tahun 49 terjadi pemberontakan DITII.
ketika itu sekolah saya dibakar sama DI tahun 49. Kemudian saya masuk SMP di Cilacap. Akhirnya saya masuk SMA di Purwokerto. Selesai tahun 60. Tahun 60 saya kuliah di Gajah Mada. Kebetulan ketemu Pak Silik Riwut. Oleh Pak Silik Riwut saya dibawa ke Kalimantan Tengah, disekolahkan sekolah mantri polisi dulu itu. Jadi tahun 60 itu saya sudah sampai di Palangkaraya dan saya sudah bekerja di kantor gubernur. Waktu itu belum ada sepotong jalan pun yang diaspal, bahkan jalan Palangkaraya Tenggiling pun masih belum tembus, masih dikerjakan oleh Rusia. Jadi ini perjalanan panjang saya yang mungkin bagi kalian ini hanya satu cerita saja, tapi perlu Anda pahami bahwa masa lalu itu tidak seindah masa kini. Ya, kami harus melalui perjuangan. Palangkaraya masih hutan belantara tahun 60. Kemudian tahun 68 saya ditarik untuk mengikuti sukarelawan Trikora. Tahun 68 saya tugas di Papua. Saya jadi camat di Papua, jadi kepala distrik di Jaya-Wijaya Barat. Tahun 68 sampai PPRA tahun 69. Sampai 70 saya kembali ke Jakarta. Kemudian dari Jakarta sekolah saya 3 tahun. Terus tahun 75 saya ditugaskan di Pangkalan Bun. Saya sampai di Pangkalan Bun belum ada setapak jalan pun yang diaspal. Ya, tahun 75 itu. Anda perlu tahu bahwa tahun 75 penduduk Kota Waringin Barat termasuk Sukamara, Lamando itu baru 45.000. Ya, saya ingat betul itu. Saya di sini kebetulan waktu itu bupatinya Pak Rafi'i, karena di Pangkalan Bun pada waktu itu satu-satunya sarjana itu hanya saya, sehingga saya ditimpakan macam-macam pekerjaan, termasuk merencanakan segala macam, termasuk mungkin kalau Anda melihat lambang daerah itu kebetulan saya yang bikin. Jadi ini perjalanan. Kemudian sampai tahun selama saya di Pangkalan Bun, kebetulan hampir semua jabatan pernah saya pegang. Jadi mulai dari kepala bagian, kepala dinas, kepala badan, pejabat bupati, sekda, pembantu bupati, hampir semuanya. Jadi ini kebetulan pengalaman saya, di mana saya memang dididik oleh orang tua agar kita bisa mengembangkan diri melalui kerja. Karena kerja adalah ibadah. Jadi tidak perlu kita merasa berat menghadapi setiap pekerjaan. Karena kerja adalah ibadah. Dan kerja adalah amanah. Dan kerja itu harus membawa rahmat. Saya kira itu. Kembali kepada rencana pembentukan ikatan keluarga ini, saya minta perhatiannya, ya, agar nanti setelah terbentuk itu proses tindak lanjutnya itu benar-benar dilaksanakan. Karena kita ini kadang-kadang terlalu latah dengan membentuk ikatan organisasi macam-macam, ada wadahnya tapi tidak ada isinya. Jadi formalisme. Kita repotnya dalam hidup ini, kita dihadapkan kepada formalisme yang sulit sekali untuk kita atasi. Dan ini tentunya menjadi pelajaran kita semua. Nanti setelah ini terbentuk, agar disusun sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan ditindaklanjuti dengan action yang nyata. Ya. Kami kebetulan dulu sama Pak Dolah pernah membentuk, tapi karena kami kebetulan sibuk juga tidak sempat mengembangkan ikatan keluarga ini. Oleh karena itu, langkah-langkah yang pertama nanti agar dilakukan konsolidasi ikatan keluarga. Artinya itu lembaga ini harus bisa
dipahami oleh semua anggotanya, baik esensinya, urgensinya, maupun aspek-aspek lain yang terkait dengan ceritanya sejarah tadi, ya. Jadi saya tadi ungkapkan pengalaman ini bukan untuk menonjolkan diri, bukan, tetapi untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa di dalam kita hidup di negara tercinta kita ini, Republik ini harus kita pertahankan. Jadi kalau orang Jawa itu ada punya istilah sedumuk baduk senyari bumi. Maknanya adalah bahwa kita wajib mempertahankan kedaulatan bangsa ini. Oleh karena itu dengan terbentuknya ikatan-ikatan ini tentunya maknanya adalah untuk bisa kita mempertahankan kedaulatan bangsa. Jadi sekali lagi bahwa kita ini hidup dalam satu negara, hidup sebagai bangsa, itu perlu memahami visi dan misi kita di dalam hidup bernegara ini. Mungkin kita perlu tahu bahwa negara kita itu punya visi. Apa visi itu? Visi bangsa kita ini ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalau kita mau baca, visi bangsa Indonesia, visi negara Indonesia adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu yang menjadi visi yang akan kita wujudkan. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita. Kemudian dari visi itu ada misi. Misi apa yang harus kita lakukan? Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua, ya. Nanti sampai kepada perkumpulan ini. Misi kita adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Ya, tadi yang saya katakan sedumuk baduk senyari bumi. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Kita bekerja untuk mendapatkan rahmat dari Tuhan. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita perlu mengembangkan ilmu dalam rangka kita menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Kemudian kita ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini misi yang menjadi tanggung jawab kita semua, yang penjabarannya adalah melalui kebersamaan, melalui konsep yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita ini di masyarakat terdiri dari bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, tapi kita adalah satu bangsa, namanya bangsa Indonesia. Kebetulan saya sendiri sama Pak Pangeran ini sama-sama di Forum Pembauran Kebangsaan, dan saya ditunjuk mewakili kelompok-kelompok saudara kita dari Jawa. Jadi saya punya tanggung jawab dalam rangka memberikan pembinaan kepada saudara-saudara kita yang pertama itu. Tetapi dalam mengelompokkan ini bukan berarti eksklusif, ya, bukan berarti tertutup. Jadi kesatuan ikatan-ikatan ini harus dikembangkan secara eka. Ya. Jadi kebinekaan kita ini harus disatukan dalam satu kesatuan, yaitu kesatuan bangsa. Oleh karena itu wawasan kebangsaan adalah menjadi tanggung jawab kita semua untuk bisa dipahami oleh kita. Jadi kita jangan sampai membeda-bedakan karena kita ini masuk ikatan keluarga A, kemudian keluarga B itu tidak perlu, bukan gitu, ya. Tapi kita harus ada hal-hal yang sifatnya tertutup dan ada hal-hal yang sifatnya terbuka. Dan keterbukaan ini keterkaitannya adalah dengan tanggung jawab kita mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Saya kira inilah makna daripada terbentuknya ikatan ini. Jadi nanti setelah terbentuk tolong dikembangkan, ya. Dulu saya pernah punya gagasan adanya forum ikatan budaya. Nah, jadi budaya-budaya kita ini harus kita satukan, ya, karena di dalam kehidupan
masyarakat kita ini adalah masyarakat yang berbudaya, dan budayanya itu berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tetapi perbedaan ini bukan menjadi menjadi pemisah, tetapi perbedaan-perbedaan ini harus kita satukan dalam forum pembauran kebudayaan itu tadi. Oleh karena itu sekali lagi, agar kita memelihara budaya yang ada, kemudian budaya yang ada kita kembangkan, kita baurkan menjadi budaya nasional. Ya. Jadi kita perlu menggali budaya lokal untuk dikembangkan menjadi budaya nasional. Nah, budaya nasional ini harus kita pertahankan, karena di era modernisasi sekarang ini ada fenomena bahwa ternyata modernisasi, ya, yang katanya rasionalisme, objektivitas dan sebagainya, ini ada pengaruh yang secara tidak terasa ada di tengah-tengah kita. Apa pengaruhnya dari modernisasi ini? Yaitu adanya degradasi budaya.